Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12% yang dijadwalkan mulai berlaku pada 2025 telah menjadi isu hangat di berbagai kalangan masyarakat. Adalah undang-undang yang kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi sudah sejak akhir 23. Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU-HPP dan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendukung pembangunan dan mengatasi defisit anggaran. Namun banyak yang khawatir bahwa kenaikan ini akan menambah beban masyarakat, terutama di tengah inflasi dan biaya hidup yang tinggi. Maka dari itu, kenaikan PPN ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendanai program dan proyek pembangunan, terutama setelah dampak pandemi COVID-19 yang memperburuk kondisi fiskal. Dengan meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah ingin menurunkan penggunaan utang luar negeri untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang dan mengurangi beban pembayaran utang. Dan karena tarif PPN Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara maju, maka kenaikan menjadi 12% diharapkan dapat menyelaraskan praktik perpajakan Indonesia dengan standar global. Kenaikan PPN dapat berdampak signifikan terhadap ekonomi. Yang pertama, harga barang dan jasa akan meningkat, yang berpotensi mengurangi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan menengah. Ini itu dapat menyebabkan penurunan konsumsi domestik yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pelaku usaha terutama usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM mungkin mengalami tekanan untuk menaikkan harga produk mereka yang dapat menghambat investasi dan pertumbuhan. Di sini, pemerintah juga dapat mempertimbangkan beberapa alternatif kebijakan untuk menghindari kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN yang menjadi 12%. Yang pertama, pajak progresif yang lebih fokus pada orang kaya dan pajak kekayaan dapat diterapkan untuk meningkatkan penerimaan tanpa membebani masyarakat berpendapatan rendah. Yang kedua, optimalisasi pajak digital dari sektor ekonomi digital yang berkembang pesat dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Ketiga, perbaikan tata kelola pemungutan pajak yang sudah ada, termasuk menutup celah kebocoran pajak, yang bisa meningkatkan penerimaan tanpa perlu menaikkan tarif. Yang keempat, pemerintah juga harus meninjau insentif pajak untuk sektor tertentu, seperti pertambangan, untuk memastikan bahwa insentif tersebut efektif dan berkontribusi pada pendapatan negara. Dengan ini, diharapkan penerimaan negara dapat ditingkatkan tanpa membebani daya beli masyarakat. Selanjutnya, kita akan analisis kenaikan PPN dari perspektif ekonomi Islam. Memang kebijakan ini bisa dianggap tidak adil karena masyarakat berpenghasilan rendah akan lebih terbebani dibandingkan dengan mereka yang berpenghasilan tinggi. PPN yang bersifat regresif dapat memperburuk kesenjangan ekonomi dan mengurangi daya beli orang-orang yang sudah rentan. Yang kedua, uang yang diperoleh dari pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, seperti program pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan subsidi atau pengecualian bagi kelompok yang paling terdampak, agar kebijakan ini tidak merugikan solidaritas sosial di masyarakat. Yang ketiga, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang jelas tentang kebijakan ini, agar masyarakat memahami tujuan dan dampaknya. Melibatkan lembaga keagamaan dan komunitas dalam proses ini dapat membantu mengurangi dampak negatif dan memastikan bahwa kebijakan pajak tetap sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan persatuan dalam Islam. Selanjutnya, saya akan memberikan rekomendasi tentang kenaikan PPN. Yang pertama, pemerintah perlu memberikan subsidi atau bantuan langsung seperti tunai kepada orang-orang berpenghasilan rendah agar mereka tetap bisa membeli kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, uang tambahan dari PPN harus digunakan dengan efisien untuk program-program sosial dan pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang ketiga, pemerintah bisa memberikan insentif pajak dan pelatihan kepada UMKM agar mereka bisa menyesuaikan diri dengan kenaikan biaya produksi. Yang keempat, Bank Indonesia perlu menjaga suku bunga agar tetap stabil dan mengendalikan inflasi agar dampak negatif dari kenaikan PPN tidak memperburuk kondisi ekonomi. Dan yang terakhir, pemerintah perlu lakukan sosialisasi yang jelas tentang kebijakan ini agar masyarakat memahami tujuan dan dampaknya.